Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Dakwah yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita diperjumpakan kembali setelah 1 tahun berpisah. Kenapa nih 1 tahun? Karena terakhir kajian kita di tahun yang lalu 1447 Hijriah, dan sekarang sudah masuk tahun baru dari bulan Hijriah, tahun Hijriah, yaitu 1448 Hijriah. Tepatnya tanggal 7 ya, 7 Al-Muharram 1448 Hijriah, 21 Juni 2026 Masehi. Alhamdulillah. Sebelum kita lanjutkan, tentunya kita bahwasannya waktu cepat berlalu. Yakinilah bapak-bapak, ibu-ibu, dengan terbenamnya matahari, dengan bertukarnya hari, tanpa bertukarnya tahun, itu kita menuju kematian. Sehari berkurang usia kita, sehari berkurang usia kita. Jadi berbeda dengan keyakinan orang yang bertambah umur ya. Jumlahnya memang bertambah, tetapi untuk kehidupan, jatah kehidupan di dunia, hakikatnya itu berkurang. Hakikatnya itu berkurang. Dan alangkah harus telitinya kita dengan waktu ini, detik-detiknya, menit-menitnya, jam-jamnya. Karena betapa banyak Allah Subhanahu wa taala berfirman di awal surah, bersumpah dengan waktu, seperti waktu fajar, wal fajr, kemudian di waktu 2, wad duha, kemudian di waktu asar, wal asr. Karena pentingnya waktu ini. Waktu adalah modal seorang mukmin atau mukminah untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pernah kita bawakan hadis Nabi dari Ibnu Abbas yang diriwayatkan Imam Bukhari dalam sahihnya. Apa kata Nabi SAW? Ni'matani, 2 nikmat, maghbunun katsirun minan nas. Yang 2 nikmat ini manusia banyak lalai dengan 2 nikmat ini. Apa? Yang pertama as-sihah. Yang pertama yaitu kesehatan. Banyak manusia yang lalai dengan kesehatan. Ketika sehat tidak mau beribadah. Ketika sudah sakit baru terasa. Ini cobalah kalau sehat nih sudah datang ke masjid, tapi waktu sehat tidak datang ke masjid. Salatnya di rumah bagi laki-laki misalnya. Karena hukumnya yang lebih kuat untuk bapak-bapak, untuk laki-laki, yang lebih kuat hukumnya adalah tanpa uzur sa'i, tanpa ada rukhsah, itu wajib berjamaah di masjid untuk laki-laki. Adapun ibu-ibu ada keringanan. Boleh ke masjid berjamaah dan alangkah baiknya di rumah. Tetapi kalau di masjid jangan dilarang. Silahkan. Dengan menjaga aturan-aturan syar'i, tentunya jangan terbarut pula. Nanti ibu-ibu ke masjid seperti pergi ke mana dan diwarna-warnai semuanya. Tidak usah, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal faragh, dan waktu luang. Dan alhamdulillah di waktu luang ini nikmat di mana, perhatikan, coba bapak ibu-ibu di rumah tidak mungkin baca Al-Qur'an paling 1 lembar 2 lembar. Habis itu bunyi HP, ada orang nelpon. Setelah telepon apa diulang lagi baca Quran? Enggak. Ini pengalaman ya. Enggak, untuk memulainya kembali itu susah. Tapi kalau dimatikan semuanya media-media, itu baru bisa sampai Isya. Tapi enggak, banyak halangan-halangan. Dan alhamdulillah kita di sini berkumpul di sini di rumah Allah Subhanahu wa taala. Ini tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di waktu-waktu yang luang kita bersabar sejenak, sama-sama mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berada di salah satu taman surga. Masya Allah. Taman surga. Masa iya Ustaz? Bukan Ustaznya yang mengatakan, tetapi Nabi yang mengatakan. Apa kata Nabi SAW? Idza marartum riyadul jannah farta'u. Jika kamu melewati taman-taman surga, maka singgahlah, nikmatilah taman surga itu. Para sahabat bertanya, man riyadul jannah ya Rasulullah? Apa itu taman-taman surga ya Rasulullah? Kata Nabi, halaqaz zikr. Halaqah zikir. Bukankah kita di sini duduk di sini untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, untuk mengingat
kehidupan kita ini sementara dan kehidupan akhirat itu selama-lamanya? Kita di sini bukan untuk kepentingan duniawi. Alangkah meruginya kita duduk belajar di majelis ilmu untuk kepentingan duniawi. Itu makanya kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala, talabul ilm la ta'dilu syai'. Belajar agama itu tidak ada yang menandinginya dengan sesuatu pun. Iza salahul niyah, jika niatnya baik, jika ikhlas kita, niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang menandinginya. Tidak ada yang menandinginya. Dan salah seorang ulama di abad ini, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala mengatakan, kalau ada orang mengatakan belajar agama itu tidak jihad, ini sudah hilang akalnya. Karena butuh sungguh-sungguh. Mungkin di antara bapak-bapak kita, orang tua kita pernah merasakan belajar agama itu butuh perjuangan, butuh menghafal, butuh kesungguhan. Terutama orang tua kita, gimana dulu Pak? Pernah belajar dahulu. Bapak kita yang sepuh, ustaz kita, alhamdulillah. Ini sampai kapan? Sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai diwafatkan. Kata Imam Ahmad, sampai kapan engkau belajar wahai Imam? Ma'al mahbarah ilal maqbarah, bersama tinta sampai ke kuburan. Karena belajar itu adalah ibadah. Mempelajari agama Allah itu ibadah. Jadi ibadah jangan hanya kita fokus salat, puasa, baca Quran. Mempelajari agama Allah itu juga ibadah. Dengan bertambahnya ilmu, bertambah ketakwaan kita kepada Allah, rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Al aslul ilm khasyatullah. Pokok dari ilmu itu rasa takut kepada Allah. Jadi kalau tidak ada rasa takut kita kepada Allah, maka berarti kita tidak ada ilmu di dalam, maksudnya sedikit ilmu kita, tidak banyak yang akan mengakibatkan rasa takut kepada Allah. Innama yakhsha indallah al-ulama. Dalam surah Fatir, sesungguhnya yang takut kepada Allah hanyalah orang-orang yang berilmu. Orang yang tidak mempunyai ilmu, pengetahuan tentang agama, Allah Subhanahu wa taala tidak akan takut kepada Allah. Dia melanggar syariat Allah, tidak mau patuh kepada Allah Subhanahu wa taala karena tidak ada rasa takut di dalam hatinya. Kemudian yang kita ingatkan juga bahwasanya kita berada dalam bulan Al-Muharram, salah satu dari sering kita ulang-ulang ya, salah satu dari bulan haram, 4 bulan haram, Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah dan Al-Muharram. Dan ada hadis yang disampaikan oleh Nabi SAW, yaitu bulan Al-Muharram itu dengan memperbanyak puasa. Nabi SAW bersabda, afdalus siyam ba'da Ramadan syahrullah Al-Muharram. Seafdal, seutama-utama puasa setelah bulan Ramadan, karena puasa Ramadan wajib, rukun Islam. Setelah itu apa? Yaitu salat pula. Puasa di bulan Al-Muharram, syahrullah. Allah sandingkan, gabungkan dengan namanya syahrullah, bulan Allah Al-Muharram, yang mana itu akan menjadi utama, seperti rumah, bait, dalam bahasa Arabnya bait, disandingkan dengan nama Allah Baitullah, jadi mulia dia, itu Ka'bah. Ini disandingkan juga dengan syahrullah Al-Muharram. Dan kita mengetahui bahwasanya yang sejarahnya ya, kita singkat saja sebelum kita memasuki pelajaran kita, karena kita berada di bulan ini. Yaitu awalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui bahwasanya ahlul kitab, terutama orang Yahudi, itu berpuasa di Asyura tanggal 10 dari bulan Muharram. Karena Nabi Musa alaihissalam itu diselamatkan dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya, dan bahkan Fir'aun dan bala tentaranya ditenggelamkan. Sebenarnya banyak nabi-nabi sebelumnya, seperti Nabi Nuh yang diselamatkan dari banjir bandang, yang setelah diperintah Allah membuat bahtera, itu di 10 Al-Muharram juga. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam diselamatkan dari makarnya Raja Namrud, dibakar ketika itu di 10 Al-Muharram. Jadi banyak keistimewaan para nabi dahulu dengan 10 Al-Muharram, Asyura 10 Al-Muharram. Maka kata Nabi, kita lebih berhak
dibandingkan mereka terhadap Musa. Akhirnya berpuasa juga di 10 Al-Muharram. Namun Nabi SAW di riwayat Ibnu Abbas terdapat dalam Sahih Bukhari bahwasanya kata Nabi SAW, Nabi itu ingin menyelisihi orang-orang ahlul kitab. Tidak mau Nabi SAW sama dengan ahlul kitab. Lalu Nabi mengatakan, seandainya di tahun depan berjumpa dengan bulan Al-Muharram, maka Nabi akan berpuasa di sebelumnya, Tasu'a 9, maksudnya 9 dan 10 Al-Muharram. Muncul pertanyaan, Ustaz, kalau di kalender memang hari Selasa itu tanggal 1, merah kalendernya. Tetapi ada juga di medsos dilihat beritanya, salah satu ormas itu di hari Rabu. Bagaimana Ustaz? Dijelaskan oleh para ulama, seandainya dalam keadaan seperti ini, sudah misalnya di tanggal 10 jatuhnya hari apa tuh? Hari Kamis ya. Jadi berpuasa sebelum dan sesudahnya, 9, 10, 11, agar mendapatkan semuanya. Jadi pertama kita mendapatkan sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah bulan Al-Muharram. Kemudian kita mendapatkan puasa Asyura, kata Nabi SAW, Nabi berharap agar dihapuskan puasa 1 tahun yang lalu. Kemudian mendapatkan juga puasa 3 hari di dalam 1 bulan. 3 hari dalam 1 bulan itu disunahkan. Bukan hanya khusus di Ayyamul Bid saja. Itu minimal kita berpuasa 1 bulan itu 3 kali. 3 hari minimal. Jadi kalau sudah biasa Senin Kamis itu berarti 4 pekan, 2 berarti sudah berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 ya. 8 sudah melebihi. Tapi seandainya tidak sempat, itu minimal 3 hari dalam sebulan. Ini minimal. Tetapi kalau tingkatannya lebih lagi itu lebih afdol. Apalagi puasa Nabi Daud, sehari berpuasa, sehari berbuka, sehari berpuasa, sehari berbuka. Lanjutan hadis tadi yang Syahrullah Al-Muharram dan afdalus shalah ba'dal maktubah, dan afdal salat setelah salat wajib adalah salat malam. Jadi setelah salat wajib yang paling afdal salat malam dibandingkan salat yang lainnya seperti rawatib dan yang lainnya. Meskipun rawatib mengirimi salat fardu, tetapi yang lebih afdol setelahnya yaitu salat malam, dan itu ada di dalam Al-Qur'an. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Ada perintah untuk salat malam. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Ketika ayat ini turun, Al-Muzammil sampai ayat 19, itu wajib salat malam, itu wajib. Setelah ini terpisah, terakhir baru ayat 20, inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adana min sulusayil sampai akhiril ayat, agak panjang itu, setengah halaman. Baru disunnatkan bagi kaum muslimin. Dan setelah itu Nabi Isra Mi'raj yang difardukan salat 5 waktu. Ini kalau kita mengetahui, jadi bertambah terus ilmu kita. Oh begini. Jadi tidak ada ruginya kita mempelajari agama Allah Subhanahu. Ada terus bertambah. Minimal mengingat dahulu yang kita ketahui, jadi ingat kita jadinya. Jadi mengingat pelajaran yang lama. Jadi itu sedikit muqaddimah, karena waktu sudah berlalu juga ya. Insyaallah kita masuk ke pelajaran kita. Hadis yang ke-65 di dalam kitab Bahjatul Qulubil Abrar yang disusun oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Hadis ini berkenaan dengan mimpi. Sebelum kita bacakan hadisnya, bayangkan masalah mimpi, hal yang kita anggap bunga tidur atau ejekan bagi orang yang mempunyai angan-angan. Jangan terlalu tinggi mimpi itu. Mimpi kali, bangunlah lagi kan. Ini diatur bagaimana syariat, sampai hal yang tidak termakan oleh kita seolah-olah tidak bermanfaat, apalah guna mimpi ini dan seterusnya. Tetapi diatur semuanya. Bahkan dengan mimpi yang laki-laki ya, anak laki-laki, misalnya dia mimpi muhtalim, yang dalam tanda kutip mimpi basah, itu pertanda dia sudah dewasa dengan mimpi. Dan masih banyak mimpi-mimpi dari para nabi, bagaimana akhirnya mimpi seperti Nabi Ibrahim, itu bermimpi menyembelih anaknya. Itu dia melewati mimpi.
Dan berbeda mimpi Nabi dengan mimpi orang yang beriman atau mimpi orang yang biasa, itu berbeda. Nabi dan Rasul mimpinya adalah hak, benar. Nabi dan Rasul mimpinya hak, benar. Orang beriman terkadang itu mimpinya itu butuh takwil juga. Jadi ahli takwil itu tidak sembarangan juga tafsir mimpi itu, tidak sembarangan. Dan salah satu Nabi yang mukjizatnya bisa menakwilkan adalah Nabi Yusuf alaihissalam, bisa mentakwil mimpi. Kemudian adalah mimpi yang lain-lain. Ada mimpi itu kalau mitos, ini mitos ya, kalau dikejar ular dapat jodoh. Kan ada dulu tuh, digigit ular, dapat jodoh. Apa masalah? Mitos itu tidak ada hubungannya. Kurafat, khayalan, mimpi-mimpi, dongeng-dongeng itu sama. Itu tidak bisa diambil hukum dalam agama kita. Hukum di dalam agama kita jelas. Kitab Allah, qala Allah, Al-Qur'anul Karim. Kemudian qala Rasul, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang diambil di dalam agama kita, bukan kurafat-kurafat, mitos-mitos, dongeng-dongeng dan seterusnya. Itu tidak bisa dijadikan landasan di dalam beragama. Baik, kita bacakan hadis yang ke-65. An Abi Qatadah radhiyallahu anhu. Jadi hadis ini dari Abu Qatadah, salah seorang sahabat Ansar, semoga Allah meridhoinya. Ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, ar-ru'ya sholihatu minallah. Mimpi yang baik itu dari Allah. Mimpi yang baik itu dari Allah. Wal hilmu minasyaitan. Dan mimpi buruk itu dari syaitan. Fa idza ra'a ahadukum ma yuhibbu fala yuhaddits bihi illa man yuhibb. Kata Nabi SAW, apabila salah seorang kalian melihat apa yang ia sukai, maka jangan ceritakan kecuali kepada yang ia sukai. Saya ada mimpi, diceritakannya bahwasanya begini. Jangan ceritakan mimpi kecuali kepada orang yang kita suka. Misalnya kepada istri, abang tadi malam mimpi begini deh. Jangan ceritakan mimpi kawin lagi, marah dia. Nanti cerita mimpi, abang tadi malam mimpi nikah lagi deh. Nanti marah ibu tuh. Atau ibu, mimpi lagi abang, suruh ceraikan. Ayo, kurang semangat bapak. Tapi kalau bapak tahu alur ceritanya tuh, jadi tertawa jadinya. Tapi begitulah mimpi yang baik. Misalnya abang pergi umroh dalam mimpi, apakah itu bisa dinyatakan? Seperti itu. Adapun kalau mimpi buruk jangan diceritakan. Maksudnya hal-hal yang membahayakan diri, tabrakan misalnya yang buruk jangan diceritakan. Dikhawatirkan itu akan terjadi. Ini dipilih-pilih juga kepada siapa yang diceritakan, jangan kepada orang yang hasad dan seterusnya. Wa idza ra'a ma yakrahu falyata'awaz billah min syarriha wa min syarri syaitan. Jadi apabila seseorang itu melihat apa yang tidak disukainya, ini hendaklah ia ta'awuz, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, dan wa min syarri syaitan, dan dari keburukan syaitan. Yatsful thalatha. Yatsful itu tiflun itu semacam meludah tapi tidak keluar air ludah. Meludah. Gitu. Bukan meludah ya, tapi ke arah kiri 3 kali. Setelah itu, setelah bertaus, meludah ke kiri. Misalnya bangun, kita kan dikejar-kejar orang, misalnya mau dikejar orang, dikeroyok orang, lalu terbangun. Lalu taus, meludah ke arah kiri. Rubah posisi tidur kita. Misalnya tadi kita menghadap ke selatan, rubah ke utara, atau dibalikkan, yang kaki arah sini dibalikkan lagi, supaya tidak bersambung mimpinya. Pokoknya yang buruk-buruk lah. Wala yuhaddits biha ahadan fa innaha lan tadurrah. Lalu di akhir hadis ini Nabi SAW menyebutkan, dan jangan menceritakannya kepada seorang pun, karena sesungguhnya ia tidak akan membahayakannya. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Di dalam hadis ini disebutkan bahwasanya mimpi yang baik itu dari Allah Subhanahu wa taala, minallah, kemudian wal hilmu minasyaiton, dan mimpi yang buruk itu dari syaitan. Jadi agar kita
dijaga juga ketika tidur. Sebenarnya banyak amalan Nabi SAW. Jadi banyak sunnah-sunnah Nabi atau amalan Nabi yang masih belum kita kerjakan. Nabi SAW ketika mau hendak tidur banyak doanya, banyak zikirnya, membaca ayat kursi, membaca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas 3 kali, lalu diusap ke telapak tangannya, diembuskannya, lalu diusapkannya ke seluruh tubuhnya agar dijaga dari gangguan jin, syaitan yang jahat. Jadi banyak amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada di riwayat yang ini diperselisihkan oleh ulama, membaca surah Al-Mulk sebelum tidur, tetapi diperselisihkan, ada yang menghasankan, ada yang mendhaifkan riwayat ini. Di banyak amalan Nabi SAW ketika hendak tidur. Memang Nabi contoh tauladan bagaimana dari bangun sampai hendak tidur. Dan Nabi ketika tidur, beda Nabi dengan kita. Nabi ketika tidur matanya memang terpejam, tapi hatinya itu terjaga. Nabi SAW. Betapa banyak kalau kejadian malam Nabi SAW itu ketika terdengar suara yang keras di Madinah, orang-orang baru keluar, Nabi sudah kembali dari situ dengan membawa senjata untuk keamanan. Kata Nabi, tenang, sudah aman. Padahal para sahabat baru keluar, Nabi sudah kembali dari tempat sumber dari bunyi tersebut. Dan Nabi SAW di akhir usia beliau pergi ziarah ke Baqi, itu malam hari, mendoakan sahabat-sahabat yang telah mendahului, itu malam hari, sebagaimana terdapat di Sahih Muslim. Jadi jadi kalau kita tidur itu sebagian dari ruh, itu ada bagian-bagiannya yang mananya kita tidak terlalu tahu ya. Ada sebagian ruh itu seolah-olah adiknya dari mati. Hanya satu ruh, yaitu kehidupan yang dilepas, selebihnya ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu makanya ada orang tidur tuh susah dibangunkan. Kata orang, model orang mati lalunya. Ada yang seperti itu. Nah, jadi hanya untuk bernapas saja. Adapun untuk bergerak dan yang lainnya itu, dan kesadarannya itu semuanya ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu makanya zikir kita bangun setelah dilepas oleh Allah yang ditahan tadi, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da amatana wa ilaihun nusur. Jadi segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mati, maksudnya tidur. Itu memuji Allah Subhanahu, dan kepadanya lah kita semua dikembalikan. Baik. Jadi ini banyak ya pembahasannya tentang mimpi. Dan mimpi itu dijelaskan itu 46 bagian dari kenabian. Ya, jadi kita mengetahui tentunya dari kenabian itu tidak mungkin dusta. Perhatikanlah di dalam Al-Quran, Nabi SAW bermimpi di dalam surah Al-Anfal ayat 43. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, iyurikahumullahu fi manamika qalila. Ketika Allah menampakkan mereka kepadamu di dalam mimpimu berjumlah sedikit. Ini ketika perang ya. Walau arakum katsiran lafashiltum. Dan sekiranya Allah memperlihatkan kepada kalian berjumlah banyak, tentu saja kalian akan gentar. Wal tanaza'tum fil amri walakinnallaha sallam. Jadi gentar dan tentu saja juga berbantah-bantahan dalam urusan itu. Akan tetapi Allah menyelamatkan kalian. Innahu alimun bizatis sudur. Dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang terdapat di dalam segala isi hati. Jadi betapa banyak ketika mimpi itu, nih ketika di perperangan bermimpi, para sahabat sebagiannya bermimpi yang ketika itu mendapatkan jumlah musuh itu sedikit. Seandainya banyak tentu mereka akan gentar. Itu makanya ketika terjadi peperangan di esok harinya itu mereka tidak gentar lagi. Akan diperlihatkan di mimpi jumlah musuh sedikit. Kemudian dalam surah Al-Fath, ini tentang Nabi SAW umrah pertama setelah hijrah di tahun ke-6 Hijriah.
Dalam surah Al-Fat ayat 27 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad sadaqallahu wa rasuluhu ar-ru'ya bil haqq." Sungguh Allah akan membuktikan kepada Rasulnya tentang kebenaran mimpinya dengan sebenarnya. La tadkhulannal masjidal haram insyaallah aminin. Jadi akan memasuki Masjidil Haram dengan insyaallah dengan aman. Aminin muhalliqina ru'usakum wa muqassirina la takhafun. Lalu dengan mencukur rambut. Jadi ada mencukur rambut itu ada dua metode, ada muhalliqin halaq, ada muqassirin. Halaq itu dengan gundul. Gundul, dan itu didoakan oleh Nabi tiga. Semoga Allah merahmati muhallikun yaharumullah muhallikun tiga kali. Adalkan muqassirun. Ada yang bertanya bersahabat, wal muqassirun ya Rasulullah, bagaimana orang yang memendekkan ya Rasulullah? Kata Nabi, wal muqassirun. Cuman diulangi, wal muqassirun, dan orang yang dipendekkan. Sementara orang yang botak licin, yang habis semuanya, itu didoakan yarhamkullah, semoga Allah merahmati orang yang muhallaq, halaq namanya. Kalau sekarang tahu orang, enggak usah bahasa Arab kita. Botak licin, enggak tahu. Kalau di hari biasa 10 real. Kalau musim haji kabarnya sampai 50 real. Langsung naik harganya. Allah musta'an. Fa'alima ma lam ta'lamu faja'ala min duni dzalika fathan qariba. Maka Allah mengetahui apa yang tidak kalian ketahui, dan Dia memberikan sebelum itu kemenangan yang dekat. Memang di tahun itu tidak jadi masuk karena terjadi perjanjian Hudaybiyah, tidak hanya sampai Hudaybiyah. Akhirnya di ba'dal umrah, di tahun ke-7 baru umrah. Dan ketika itu ada sebagian sahabat seperti Umar tidak menerima. Ya Rasulullah, bukankah kita dalam kebenaran? Ya Rasulullah, ini dan seterusnya, tidak menerima. Dan sebagian sahabat itu sudah berpakaian ihram. Lalu Nabi mengatakan, apakah aku menjanjikan di tahun ini? Kata Nabi SAW. Kan bukan di tahun itu dijanjikan oleh Nabi. Yang penting kata Nabi akan masuk ke Masjidil Haram dengan aman, bisa nanti melakukan ibadah di situ. Lalu bagaimana mimpi dalam surah Yusuf, ya, penafsiran Nabi Yusuf sehingga itu bermanfaat. Terjadi masa penceklik, ini maksudnya apa, ini maksudnya apa, ditafsirkan, ditakwilkan. Maka itu bermanfaat bagi negara Mesir ketika itu terjadi masa penceklik, pasok pangannya masih banyak. Ini kita ringkas saja karena waktu, ya. Kemudian sahabat mimpi yang bermimpi yaitu Abdullah bin Zaid, dan begitu dengan Umar, sama mimpi Abdullah bin Zaid dengan Umar. Tetapi yang melapor dahulu yaitu Abdullah bin Zaid, yang ketika syariat azan awalnya dikumpulkan oleh Nabi SAW. Bagaimana ya Rasulullah kita bunyikan lonceng? Enggak, itu seperti orang Nasrani, kata Nabi SAW. Ditolak. Ada yang mengusulkan lagi, bagaimana ya Rasulullah kita bakar, kita bikin api unggun lalu kita bakar, itu masuk waktu. Enggak, itu seperti orang Majusi. Lalu ada yang lainnya, satu lagi apa? Trompet, ya. Itu enggak, itu menyelisihi orang orang Yahudi. Lalu ada Abdullah bin Zaid menceritakan mimpinya begini. Lafaz azan yang kita ketahui. Lalu kata Nabi SAW, ajarkan itu kepada Bilal. Itu makalah ketika mimpi itu benar, mimpi sahabat. Dan Umar pun mengatakan, saya ya Rasulullah lebih kurang seperti itu juga mimpinya. Jadi ada dua orang sahabat bermimpi tentang syiar, ya, azan. Jadi banyak kisah-kisah mimpi ini dari para nabi, para wali, dan orang-orang soleh yang masyhur. Jadi ketahui kalau kita lihat lembaran-lembaran sejarah yang ditulis, maka itu banyak ya manfaatnya dan seterusnya. Adapun mimpi yang kedua, yang mimpi dalam gangguan tidur, yang berasal dari setan, bisik-bisikan setan, was-was setan, sebagaimana tadi, itu akan mendatangkan perkara-perkara kegundahan, kerisauan, dan seterusnya. Dan betapa banyak orang khawatir dengan mimpi tersebut. Mimpi begini, ada namanya kalau istilah di kampung itu pasayan, pirasayan, ya, bahasa lama, tapi tidak digunakan orang lagi. Seperti itu, seperti antara firasat dengan mimpi.
Tadi sudah kita sebutkan ta'awuz kepada Allah Subhanahu wa taala ketika di tengah malam kita terbangun mimpi buruk, ta'awuz berlindung kepada Allah, auzubillahi minasyaitonir rajim, meludah dengan tanpa mengeluarkan liur ya, dihembuskan 3 kali ke sebelah kiri. Adapun mimpi yang baik tentunya kita memuji Allah Subhanahu wa taala karena Masya Allah ya, luar biasa dengan mimpi kita bisa berjumpa dengan orang-orang yang kita rindui, cintai untuk bersua, seperti orang tua kita di mimpi. Ketika bangun pujilah Allah, kan kita terobati rindu kita dengan orang tua, yang bagi yang sudah meninggal tentunya. Ini lewat mimpi, bagaimana Allah berikan mimpi berjumpa dengan orang tua. Masya Allah ya, bagaimana nikmat mimpi itu, sehingga di paginya kita pun bangun, ketika bangun bahagia rasanya hati kita, rindu yang tidak mungkin bersua lagi di dunia, Allah berikan di alam mimpi. Taib. Kemudian tentang mimpi Nabi Yusuf alaihissalam yang melihat matahari dan bulan. Jadi Nabi Yusuf ada menakwil mimpi ketika di penjara, dan ada juga sebelum makar yang dilakukan oleh saudara-saudaranya. Lalu diceritakan kepada bapaknya Nabi Yakub alaihissalam, yang mana Allah sebutkan dalam surah Yusuf ayat yang kelima, yang bunyinya qala ya bunai la naqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakiduna laka kaida. Kata Nabi Yakub, ayah Nabi Yusuf alaihissalam, wahai anakku, janganlah la taqsus, jangan engkau ceritakan ru'yak, mimpimu, ala ikhwatika, kepada saudara-saudaramu, fayakiduna laka kaida, yang tentunya mereka akan melakukan makar kepadamu. Innasyaitana lil insani aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan terhadap manusia itu adalah musuh yang nyata. Jadi musuh yang nyata. Ada satu yang kita ingatkan ya. Tadi disebutkan syaitan itu musuh yang nyata. Di ayat ini innasyaitana lil insani aduwwum mubin. Di ayat yang lain innasyaitana aduwwum mubin. Ada yang seperti itu lafaz ayatnya. Ini kita perhatikan, yang menjadi musuh kita itu adalah syaitan. Syaitan itu yang pertama, musuh kita. Itu harus kita camkan. Yang kedua, orang musyrik, orang kafir. Itu musuh kita, orang-orang ahlul kitab. Jadi kalau kita saudara seiman, bagaimana? Itu saudara. Itu saudara. Perbedaan pendapat, perbedaan cara ibadah dan ini jangan membuat kita berpecah belah, enggak. Allah sudah jelas perintahkan dalam surah Ali Imran, wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Berpegang teguhlah terhadap tali agama Allah, wala tafarraqu. Jangan bercerai-berai. Ini setan kerjanya ini menyulut hati kita untuk bercerai-berai, untuk bermusuhan, untuk saling dengki, saling hasad. Karena ada diriwayatkan yang maknanya bahwasanya setan itu sudah putus asa untuk menggoda orang agar tidak menyembah Allah. Sudah putus asa, rupanya orang masih menyembah Allah. Lalu dengan apa? Salah satunya dengan diberikannya hasad di dalam hati, dengki, dan akhirnya terjadi permusuhan. Ini kalau kita ada kurang enak, ingat, ini setan ingin saya tidak tidak berkelakuan baik, tidak berbuat baik dengan bapak ini, tetangga ini, dan seterusnya. Baik. Kemudian ada perihal tentang mimpi, yang karena masih ada beberapa waktu ya, sekitar kurang dari 10 menit. Kita ambil dari, kalau dari Bahjatul Abrar itu sudah sampai di situ. Adapun tambahannya, apabila ada mimpi, orang yang bermimpi baik, misalnya tadi tentang mimpi baik dan mimpi buruk, ini yang mimpi baik, maka kita bergembira dengan mimpi itu. Hadis dari Abu Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lam yabqa minan nubuwah illa mubasyirat. Wahai manusia,
tidak tersisa dari tanda kenabian kecuali al-mubasysyirat. Apa itu al-mubasysyirat? Qalu wa mal mubasysyirat? Jadi para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, apa itu mubasysyirat wahai Rasulullah? Qal ar-ru'yas salihah, itu mimpi yang benar. Akhrajuhu al-Bukhari. Yang tadi yang hadis yang kita katakan 1/46 bagian dari kenabian, ini hadisnya dari Anas bin Malik yang bunyinya ar-ru'yal hasanatu minar rajuli salih juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an minad nubuwah. Mimpi yang baik dari seorang lelaki yang saleh adalah satu bagian dari 46 bagian dari kenabian. Ini hadis dari Jabir. An Jabirin radhiyallahu anhu qala, dari Jabir semoga Allah meridainya, ia berkata, jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah datang seseorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqal, dan ia bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, raaitu fil manam kana ra'si qatta'. Wahai Rasulullah, aku bermimpi sepertinya leherku dipenggal. Qal fadhahakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi SAW tertawa, dan Nabi pun bersabda, idza la'iba syaitan bi ahadikum fi manamihi fala yuhaddits bihin nas. Akhrajahu Muslim. Dia kata Nabi SAW, apabila setan mempermainkan salah seorang di antaramu dalam tidurnya, maka janganlah dia menceritakan kepada siapapun juga. Ini tentang yang mimpi buruk. Ini dipenggar, dipenggal lehernya. Lalu kalau Nabi diceritakan ke Nabi kan sudah pas, tapi Nabi tertawa karena Nabi tahu ini orang ini dipermainkan setan. Itu makanya Nabi tertawa. Nabi agak seperti senyuman. Ini terakhir ya, pembahasan yang terakhir. Waktu berapa menit lagi, Pak? 3 menit. Ini pas lah nih. Ini sengaja juga diakhirkan. Itu bermimpi bersua dengan Rasulullah SAW. Ini sengaja kita akhirkan. Hadis dari Abu Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, tasammau bismi wa la taqtutu bi kunyati. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berilah nama seperti namaku, akan tetapi janganlah bergelar seperti bergelar. Maksudnya gelar di sini kunyah ya, kunyah yang abu-abu itu. Nabi SAW kunyahnya Abul Qasim. Maka ada larangan di hadis ini, tetapi ada juga mengatakan boleh. Tetapi dari hadisnya lebih kuat lagi, muttafaqun alaih. Maka jangan kita kunyahnya Abul Qasim gelarnya. Cari yang lain, misalnya Abu Abdillah, Abu Utsman, Abu ini dan seterusnya. Ini ada cerita ya, salah seorang teman itu awalnya anaknya perempuan. Entah Naura, entah apa namanya, Abu Naura. Tahu-tahunya setelah itu lahir anaknya laki-laki, dirubahnya kunyah dari Abu, dari anak laki-laki. Marah anak perempuannya, kenapa ditukar panggilan Abi gitu, Abu ini. Karena kebanyakan dari nama anak laki-laki ya, Abu Ibrahim, Abu ini dan seterusnya. Ini kalau orang Arab itu bagi mereka semacam apa namanya, kehormatan. Jadi tidak panggil nama langsung. Sesuai dengan kampung kita seperti itu juga sebenarnya. Ketek banamu gadang bagala kan itu. Jadi tidak, kalau kecil panggil namanya, kalau udah besar ada gelar, ada datuk, ada apalagi orang Pariaman. Pas akad nikah nih, karena kita orang Pariaman, pas akad nikah langsung orang-orang tanya, orang pihak dari istri, apa gelar menantu aku? Dapat gelar Sidi, Bagindo, Sultan, kan itu, marah dan seterusnya. Tidak ada sesuatu kehormatan, tidak dipanggil nama lagi, panggil gelarnya. Taib. Wa man ra'ani fil manam faqad ra'ani. Kata Nabi SAW, barang siapa yang melihatku dalam mimpinya, sungguh dia telah melihatku. Berarti itu benar Nabi SAW. Fa inna syaitana la yatamatsalu fi surati. Kata Nabi SAW, karena setan tidak bisa
meniru wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa man kadzaba alaihi mutamidan falyatabawwa maq'aduhu minan nar. Lalu diakhiri hadis ini kata Nabi SAW, barang siapa yang berbohong atasku dengan sengaja, maka disediakanlah untuknya tempat duduk neraka. Muttafaqun alaih. Jadi bagi orang yang berbohong atas nama Nabi, sebenarnya hadis dikatakan ini hadis Nabi. Berarti ini orang seperti ini kata Nabi maq'aduhu minan nar. Dia akan dapat tempat duduk nanti di neraka karena telah berbohong atas nama Nabi SAW. Cuman yang kita tekankan dalam pembahasan kita, waman rani fi minan manam faqad rani. Barang siapa yang melihatku dalam mimpi, maka itu adalah aku. Cuman permasalahannya kata ulama dibahas tentang masalah ini, seseorang yang berjumpa di dalam mimpi dengan Nabi SAW itu apabila seseorang itu telah mempelajari Syawamil Muhammadiyah tentang sifat Nabi Muhammad SAW. Imam At-Tirmizi menulis kitab tentang sifat-sifat Nabi SAW. Jadi kita mengetahui bagaimana bentuk Nabi SAW ini. Kalau itu sudah kita ketahui, oh berarti itu Nabi SAW. Karena bisa saja setan mengatakan dan kita tidak mengetahui bagaimana rupa Nabi SAW, sifat Nabi SAW, bentuk Nabi SAW. Lalu dikatakan aku adalah Nabi Muhammad SAW. Amalkan ini katanya. Akan ditipunya kita oleh setan. Jadi mengamalkan sesuatu yang baru jadinya, yang tidak ada contohnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akhiri perjumpaan kita tentang mimpi berjumpa dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itulah yang dirindu-rindukan oleh para sahabat dan umatnya. Tentunya kita semuanya merindukan berjumpa di dunia ini. Di dunia ini kita mustahil berjumpa dengan Nabi SAW, kecuali di akhirat bagi orang-orang yang beriman. Adapun di dunia tentunya kita rindu berjumpa dengan Nabi SAW. Apakah dengan nyanyian? Dengan ini tidak, yaitu dengan senantiasa mempelajari apa yang ditinggalkan oleh Nabi SAW. Selain Al-Quran, tentunya hadis Nabi SAW. Itu akan mempelajari ilmu hadis atau tahdis, hal-hal berkaitan dengan hadis, membacakan hadis Nabi SAW, itu akan kita membayangkan. Ketika Nabi duduk-duduk bersama sahabat, kita membayangkan Nabi. Ketika Nabi berjalan di suatu perjalanan, kita membayangkan Nabi, dan kita membayangkan gurun, pohon kurma, Masjid Nabawi, dan seterusnya. Nah, ini setiap saat kita baca Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan ini lama-lama pikiran kita ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, insyaallah akan terbawa dalam mimpi. Sebagaimana yang dilakukan oleh ulama-ulama terdahulu. Ulama-ulama terdahulu sibuk dengan hadis Nabi, akhirnya bermimpi dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan tidak berjumpa dengan melihat wajahnya, tapi itu adalah Nabi SAW. Dia mengikuti langkahnya di belakang. Kenapa? Dia menyusun hadis Nabi SAW, berarti dia mengikuti langkah Nabi SAW, dan menangis dia dengan mimpi itu karena mengikuti langkah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di zaman dahulu ini salah seorang guru kita bercerita, insyaallah sahih ya, karena disingkat saja. Ada seseorang mengatakan gurunya ingin berjumpa Nabi SAW dalam mimpinya. Wahai guru, wahai ustaz, wahai syekh, wahai syekh, wahai imam, sesungguhnya saya ingin bermimpi berjumpa dengan Nabi SAW. Lalu diwasiatkan, hendaklah kamu setelah makan jangan minum-minum. Makan jangan minum, jangan makan. Akhirnya diamalkanlah sampai setelah makan dia nak minum. Lalu keesokan harinya ditanyakan, berjumpa dengan gurunya lagi, dan dia mengatakan, wah imam, ternyata yang kau ajarkan tidak saya jumpai, saya berjumpa dengan Nabi SAW. Lalu ditanyakan oleh gurunya, apa di dalam mimpimu? Bahwasanya saya berenang-renang di dalam sungai. Ya, karena engkau memikirkan air. Setelah makan kita kan air teringat kan. Jadi setelah makan tidak minum, setelah makan tidak minum, setelah makan jadi teringat air, ingin ada air, minum air. Nah, itu makanya ketika tidur, pikiran sebelum tidur itu air, jadi mimpinya berenang dalam air. Kata Syekh, engkau pelajari Nabi SAW, sifat Nabi SAW ini, engkau rutinkan itu dari setiap keadaanmu, insyaallah engkau akan berjumpa dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian yang kita bisa pelajari perihal mimpi. Tentunya ini hanya sekelumit dari masalah-masalah mimpi dalam agama kita, dan ini jarang dibahas di kajian, jarang dibahas. Ya, alhamdulillah ini dinukilkan oleh Syekh Sa'di dalam kitab Bahjatul Qulul Abrar. Mudah-mudahan itu bermanfaat bagi kita, dan terkadang kita juga ada bermimpi ya. Maka mudah-mudahan ini bermanfaat, dan jika itu buruk
ada tadi bagaimana caranya dan apa yang lebih baik, maka bagaimana caranya tadi yang telah kita pelajari bersama-sama. Mohon maaf jika ada kesalahan dan mohon izin ya Pak. Tanggal 5 Juli, Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya, kita izin safar ngantar anak masuk pondok di Jawa, bertepatan tanggalnya di awal bulan tanggal 5 Juli kalau tidak salah. Jadi izin libur dulu atau mungkin digantikan dengan ustadz kita yang lain tuh terserah Pak Julian. Tapi mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.